Surat Soekarno kepada orang tuanya selalu dimulai dengan kalimat manis. Sekarang kita masuk dalam bab dengan judul Surabaya, Dapur Nasionalisme. Judul ini sangat menarik karena di tempat inilah Bung Karno terpisah dengan ibunya di usia muda, 15 tahun. Dan di tempat inilah Soekarno belajar tentang banyak pemikiran-pemikiran mengenai perjuangan, baik melalui tokoh-tokoh pribumi seperti Cokro Aminoto maupun tokoh-tokoh internasional yang dipelajari Soekarno melalui buku-buku yang dibacanya. Bab ini karena berbicara tentang dapur nasionalisme, yang pasti kalau bicara nasionalisme ceritanya panjang. Maka saya membagi bab ini menjadi 7 bagian. Part pertama kali ini saya beri subjudulnya adalah Menyurat kepada Ibu. Oke teman-teman muda, mari bersama mengikuti cerita dari buku yang ditulis oleh Cindy Adams, penyambung Lidah Rakyat Surabaya, Dapur Nasionalisme. Di tahun 1916, Surabaya merupakan kota pelabuhan yang sangat sibuk dan ribut. Lebih menyerupai kota New York. Pelabuhannya baik dan menjadi pusat perdagangan yang aktif. Surabaya menjadi suatu kota industri yang penting dan pertukaran yang cepat dalam perdagangan gula, teh, tembakau, dan kopi. Surabaya menjadi kota tempat perlombaan dagang yang kuat. Orang-orang Tionghoa yang cerdas ditambah dengan arus yang besar dari para pelaut-pelaut dan pedagang-pedagang yang membawa berita-berita dari segala penjuru dunia. Penduduknya semakin bertambah, terdiri dari pekerja pelabuhan dan pekerja-pekerja bengkel yang masih muda-muda dan yang bersemangat menyala-nyala. Surabaya menjadi kota di mana bergolak persaingan, pemboikotan, perkelahian di jalan-jalan. Kota ini bergolak dengan ketidakpuasan dari orang-orang revolusioner. Putra Sang Fajar pertama kali melangkahkan kakinya di Surabaya, yakni di tengah-tengah kancah yang mendidih demikian. Itulah seorang anak berumur 15 tahun masuk dengan menjinjing sebuah tas kecil, tinggal bersama Cokro. Keluarga Cokro Aminoto terdiri dari 6 orang, yaitu bapak dan ibu Cokro, anak-anaknya Arsono yang 12 tahun lebih muda dari Soekarno, Anwar 10 tahun lebih muda, putri mereka Utari 5 tahun lebih muda, dan seorang bayi. Pak Cokro semata-mata bekerja sebagai ketua Syarikat Islam dan penghasilannya tidak banyak. Dia tinggal di kampung yang penuh sesak, tidak jauh dari sebuah kali. Menyimpang dari jalanan yang sejajar dengan kali itu, ada sebuah gang dengan deretan rumah di kiri kanannya, dan rumah itu terlalu sempit untuk jalan mobil. Gang mereka namanya Gang 7 Peneleh. Pada seperempat jalan jauhnya masuk ke gang itu berdirilah sebuah rumah dengan pavilion setengah melekat. Rumah itu dibagi menjadi 10 kamar-kamar kecil, termasuk ruang loteng. Keluarga Pak Cokro tinggal di depan. Kamar Soekarno tidak pakai jendela sama sekali dan tidak berpintu. Di dalamnya sangat gelap, sehingga Soekarno terpaksa menghidupkan lampu terus-menerus, sekalipun di siang hari. Dunia Soekarno yang gelap itu mempunyai sebuah meja goyang, menyimpan buku, sebuah kursi kayu, dan sangkutan baju, dan sehelai tikar rumput. Tidak ada kasur dan tidak ada bantal. Surabaya di waktu itu sudah menikmati kemudahan lampu listrik. Setiap kamar mempunyai fitting dan penyewa kamar membayar ekstra untuk lampu dan fitting itu. Hanya kamar Soekarno yang tidak punya. Soekarno tidak punya uang untuk membeli bohlamnya. Soekarno belajar sampai larut malam dengan memakai lampu pelita. Bahkan Soekarno pun tidak mampu membeli kelambu untuk menutupi balai-balai supaya terhindar dari nyamuk. Kamar itu kecil seperti kandang ayam. Tidak ada udara segar dan menjadi sarang serangga. Akan tetapi karena tak ada orang lain yang mau tinggal sekamar dengan Soekarno di kamar yang gelap itu, maka setidak-tidaknya
Soekarno dapat memilikinya untuk dirinya sendiri. Sewanya Rp11, termasuk makan, atau secara perhitungan kasarnya $4 selama sebulan. Bapak Soekarno mengirim uang Rp12 dengan sisanya 50 sen untuk uang saku. Di tahun 1917, Bapak Soekarno dipindahkan ke Blitar karena pemindahan ini merupakan kenaikan jabatan. Nasib Bapak Soekarno berubah sedikit. Oleh sebab itu, ia dapat mengirim $1,50 untuk uang saku selama sebulan kepada Soekarno. Memang sukar bagi seorang inlander untuk memasuki HBS, di samping $15 sebulan untuk uang sekolah dan pet seragam bertuliskan HBS. Mereka harus membayar lagi $75 setiap tahun untuk uang buku. Soekarno ingat betul jumlah ini, karena Soekarno menghitung setiap rupiahnya, dijaga agar jangan ada yang terpakai secara tidak disengaja. Walaupun Soekarno anak yang patuh, harus diakui bahwa Soekarno menulis surat hanya kalau dalam kesempatan saja. Ini sama saja dengan setiap anak muda, bukan? Dengan tidak usah membuka surat-surat Soekarno terlebih dahulu, bapaknya sudah tahu isinya, bahwa Soekarno minta uang. Surat Soekarno kepada orang tuanya selalu dimulai dengan kalimat manis, yang itu juga dan tidak pernah berubah-ubah. Surat Soekarno tertulis seperti ini: Bapak dan Ibu yang tercinta, saya berada dalam keadaan sehat-sehat saja, dan harapan saya tentu agar Bapak dan Ibu keduanya demikian pula hendaknya. Kemudian setelah salam itu, di baris yang ketiga, Soekarno langsung menyampaikan maksud yang terpenting. Soekarno menulis, sekarang saya sedang kekurangan uang. Apakah Bapak dan Ibu dapat mengirim saya uang sedikit? Di samping ibu yang penyayang selalu mengirim Soekarno secara diam-diam $1 atau $2 bila ibunya memiliki uang, Soekarno pun mengusahakan sumber lain. Pak Pugu, suami kakak Soekarno, mereka tinggal sekitar 50 km dari Surabaya. Dan Pak Pugu selalu memberi Soekarno uang $5 untuk ongkos pulang. Karena uang itu tidak habis semua untuk ongkos perjalanan pulang, maka Soekarno sering menemui mereka. Pak Pugu 6 tahun lebih tua dari Soekarno dan bekerja di kantor irigasi dari Departemen Pekerjaan Umum. Sekalipun mereka seperti kakak beradik, Soekarno tak pernah minta bantuan uang kepadanya secara terang-terangan. Cara orang Jawa kebanyakan tidak langsung. Soekarno meminta kepada kakaknya, dan kakak Soekarno yang menyampaikannya. Dan permintaan ini dipikirkan lebih dulu semasak-masaknya oleh Soekarno. Karena Soekarno tak pernah meminta di luar batas yang diperkirakan dapat diperoleh dengan mudah.